Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Silaturahmi dan ibadah bersama Jumat Gereja Santo Paulus Buntok menjadi momen Kapolres Barito Selatan untuk memperkenalkan diri dan ajak warga jaga kondusivitas. Kapolres Barito Selatan AKBP Jackson R. Hutapea bersama keluarga menghadiri kegiatan ibadah minggu di Gereja Santo Paulus Buntok. Ini menjadi momentum silaturahmi bersama warga. Dalam sambutannya, Kapolres memperkenalkan diri dan keluarga, serta memohon izin diterima sebagai bagian dari keluarga besar di Barito Selatan. Kapolres juga meminta dukungan doa agar dapat menjalankan tugas dengan tulus, ikhlas, dan menjadi berkat bagi masyarakat. Melalui mimbar gereja, Kapolres mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah Bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus. Kehadiran Kapolres beserta jajaran disambut hangat oleh pengurus gereja dan jemaat. Ini sebagai simbol kebersamaan antar umat dan aparat. Dari Humas Polres Barito Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol Muhajir melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Puncak Jaya beberapa waktu lalu. Kunjungan ini untuk memantau situasi Kamtibmas jelang putusan sengketa pilihan Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol Muhajir bertandang ke Kabupaten Puncak Jaya beberapa waktu lalu. Kunjungan ini untuk memantau situasi Kamtibmas jelang putusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Wakapolda tiba di bandara menggunakan pesawat Smart Air VK SNJ. Kedatangannya disambut langsung Kapolres Puncak Jaya AKBP Ahmad Paujan. Kunjungan ini dalam rangka menjamin situasi keamanan dan ketertiban masyarakat jelang putusan MK atas sengketa hasil Pilkada Puncak Jaya 2024. Dalam menjaga Kamtibmas Puncak Jaya, polisi telah mengambil langkah preventif seperti peningkatan patroli dialogis, razia senjata, dan pengamanan di pos-pos penyekatan. Wakapolda mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar menahan diri dan menerima keputusan MK dengan lapang dada, serta menghindari konflik yang merugikan bersama. Siapapun yang terpilih maka mesti diterima dengan damai dan hormat, demi Puncak Jaya yang aman dan makmur. Dalam kesempatan itu, Wakapolda juga meminta dukungan semua pihak, termasuk tokoh agama dan tokoh adat, untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah dan memberikan edukasi damai kepada masyarakat. Dari Humas Polda Papua Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk memotivasi dan mempersiapkan generasi muda mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2026, Kanit Binmas Polsek Maja bersama Babin Kamtibmas menggelar sosialisasi dan pembinaan di SMKN 1 Maja, Majalengka, Jawa Barat. Kanit Binsa Polsek Maja, Polres Majalengka, Bribka Sahabudi didampingi Babin Kamtibnas, Bribka Soleh melaksanakan sosialisasi bimbingan dan pelatihan atau Binlat penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2006 kepada siswa di SMKN 1 Maja. Kegiatan ini dilakukan beberapa waktu lalu. Bribka Sahabudi menjelaskan bahwa Binlat merupakan persiapan awal calon peserta seleksi agar lebih siap menghadapi tes masuk Polri, baik dari segi fisik, mental, maupun administrasi. Dalam penjelasannya, penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara transparan dan tanpa pungutan liar. Siapa saja yang memenuhi syarat dipersilakan untuk mendaftar. Dalam kesempatan ini, polisi mengingatkan para siswa untuk menjauhi narkoba, pergaulan bebas, dan tindak kriminalitas yang dapat menggugurkan kesempatan menjadi anggota Polri. Kepala SMKN 1 Maja mengapresiasi kegiatan ini sebagai informasi karir dan motivasi yang bermanfaat bagi siswa-siswi yang berminat mengabdi di kepolisian.
Melalui sosialisasi ini diharapkan semakin banyak generasi muda di Maja yang termotivasi, teredukasi, dan siap mengikuti seleksi penerimaan Polri. Dari Humas Polres Majalengka melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan membentengi generasi muda dari bahaya radikalisme, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya menggelar pembinaan dan edukasi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya menggelar pembinaan dan edukasi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Senin 5 Mei 2025 tadi. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat nasionalisme remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Nur Huda dan lapangan sepak bola Dusun Taman JK, Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bribka Ismianto bersama Anwar Rifai bin Suprat atau Ustadz Reza, seorang alumni program deradikalisasi. Para remaja diberikan edukasi tentang wawasan kebangsaan, serta pemahaman tentang bahaya ideologi radikal dan penyalahgunaan narkoba. Pos Kamtipmas Taman JK dan Ustadz Reza juga menggelar permainan edukatif untuk mempererat solidaritas remaja serta menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya Kombes Pol Kurniawan Tandirongre menyatakan, edukasi humanis menjadi strategi efektif membangun kesadaran kebangsaan remaja secara langsung. Dengan melibatkan alumni deradikalisasi, cara ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menyentuh langsung generasi muda dari lingkungan mereka sendiri. Satgas Madagoraya berharap remaja dapat terbentuk menjadi agen perubahan positif dan terlindung dari paham kekerasan serta penyimpangan sosial. Dari Humas Satgas Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebanyak 17 taruna Akademi Kepolisian atau Akpol turut ambil bagian dalam kejuaraan menembak Danjen Kopassus Cup 2025 yang digelar di lapangan tembak Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Surakarta pada Sabtu hingga Minggu 4 Mei 2025. Kompetisi kejuaraan menembak Danjen Kopassus Cup 2025 ini diikuti oleh 1.442 peserta dari unsur TNI, Polri, hingga masyarakat sipil dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam kejuaraan kompetisi ini, terdapat beberapa taruna Akademi Kepolisian yang turut serta dalam kegiatan ini. Berikut merupakan ke-17 taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia yang mengikuti kejuaraan menembak Danjen Kopassus Cup 2025. Kegiatan ini menjadi ajang penjaringan bakat atlet menembak Polri dan menorehkan prestasi bagi Polri serta taruna Akademi Kepolisian. Dari ke-17 taruna Akademi Kepolisian yang berpartisipasi, 8 orang berhasil meraih prestasi dengan membawa pulang total 12 piala. Adapun daftar nama ke-8 taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil membawa pulang total 12 piala tersebut sebagai berikut. Kompetisi ini akan semakin mengasah kemampuan para taruna Akademi Kepolisian, bahkan menjadikan motivasi bagi mereka taruna Akademi Kepolisian untuk terus meningkatkan kemampuan dan menorehkan prestasi. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Polsek Bukit Raya Polresta Pekanbaru membuka pelatihan bela diri taekwondo gratis untuk anak-anak dan remaja di kota Pekanbaru. Latihan bela diri dilaksanakan setiap hari Minggu sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polsek Bukit Raya juga mengimbau kepada orang tua yang memiliki anak-anak atau remaja yang berminat mengikuti latihan bela diri taekwondo gratis dapat mendaftarkan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bribka Andre Pramana. Saya berdinas di Polsek Bukit Raya sebagai Bapolsek Bukit Raya. Kegiatan saya di luar tugas pokok saya sebagai anggota kepolisian, khususnya anggota Polsek Bukit Raya, yaitu saya mengajar bela diri, taekwondo dan MMA di Dojang 22 Fighter Riau, tepatnya di Jalan Harapan Raya. Di sana saya bekerja sama dengan sanim saya, yaitu guru besar saya dulu, guru taekwondo saya dulu, yang bernama Sanim Irfan Fadli. Selain saya mengajar di Dojang 22 Fighter Taekwondo Riau, saya juga membuka kelas bela diri taekwondo di Polsek Bukit Raya secara gratis untuk anak-anak dan remaja. Di mana tujuan saya membuka bela diri tersebut, saya ingin mengembangkan bela diri taekwondo bagi anak-anak dan remaja. Saya akan didik mereka supaya mereka bisa mencapai prestasi atas apa yang saya berikan ini. Ilmu bela diri taekwondo ini saya harapkan berguna bagi anak-anak didik di Polsek Bukit Raya yang saya berikan secara gratis untuk masa depan mereka, untuk prestasi mereka, baik pun untuk bela diri mereka sendiri. Tujuan kita untuk menghindari anak-anak dan remaja dari hal-hal negatif seperti balap liar ataupun kegiatan negatif lainnya yang mana itu akan membuat dampak negatif bagi perkembangan mereka ke depannya. Dengan ini saya mengimbau, mengajak para orang tua khususnya di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, mari bawa anaknya, remaja untuk berlatih bela diri taekwondo di halaman Polsek Bukit Raya. Mari kita ciptakan lingkungan yang positif beserta energi yang positif bagi anak-anak kita maupun lingkungan sekitar wilayah hukum Polsek Bukit Raya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.